Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi sholli wa yassiri amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Tadi basmalah. Teruskan bait 184. Wa asyara biqaulihi, musannif mengisyaratkan dengan baitnya. Wasman kala qabla hul khabar ila. Itu ila anna lamal ibtidai. Sesungguhnya lam ibtida tadkhulu alal ismi, masuk ke dalam isimnya inna. Iza ta'akhkhara anil khabari, jika isim itu di belakangnya khabar, nahu inna fitari la zaidan. Ini namanya di belakang awal di muka ini. Mutaakhir. Isimnya mutaakhiran anil khabar, maksudnya seperti itu. Mengungkapkan Indonesianya agak sulit ini, enak memaham Arabnya. Jadi isimnya ina apabila diakhirkan seperti ini boleh dimasuki lamul ibtida. Inna fiddari la zaidan. Zaidan ismu ina mutawasid bil jari wal majrur. Qala Allah Ta'ala wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Asalnya wa inna ajran laka. Wa inna ajran ghairu mamnun laka. Kemudian antara inna dan isimnya ini ada jar majrur yang ada di tengah-tengah antara ina dan isimnya. Seperti ini, seperti contoh tadi, isimnya ina boleh dimasuki lam ibtida dan inanya tetap beramal kepada isimnya ina. Jadi la ajron ini mansubnya karena ina. Wa kalamuhu yusiru aidon, kalanya musannif memberikan pengertian juga bi'annahu, bahwasanya idza dakhalat lamu ala dhamiril fasli au alal ismil mutaakhiri lam tadkhul alal khabari wa huwa kadzalika. Artinya idza dakhalat alamu, jika alam ini tidak masuk ala dhamiril mufasili, dhamir mumfasil, dhamir yang terpisah dari amilnya, au alal ismil mutaakhiri, atau kepada isimnya ina yang diakhirkan tadi, au ala ismil mutaakhiri, atau isimnya diakhirkan tadi, lam tadkhul alal khabari, lam tadkhul alal khabari, yang lam tadi, lam itu tidak masuk ke khabar, bahwa kadzalika, dia seperti itu. Artinya apa? Dhamir munfasilnya boleh dimasuki lam ibtida. Fala taqulu inna zaidan lahwa laqaimun. Jadi dhamir munfasilnya dimasuki lam ibtida, sedangkan khobarnya ina tidak boleh dimasuki lam ibtida. Jadi tidak boleh dikatakan fala taqulu inna zaidan la huwa laqaimun wala inna la fitari la zaidan. Yang boleh apa? Inna zaidan la huwa qaimun. Inna zaidan la huwa qaimun. Tapi belum ada keterangannya nanti. Insyaallah seperti itu. Jadi kalau kita mengucapkan inna zaidan wa la qaimun,
janggal ya, tidak enak. Walaupun kita belum tahu keterangannya nanti, tapi jelas seperti itu tidak enak. Yang enak adalah inna zaitan lawala qaimun. Qaimunnya isimnya ini ada lam idnya karena ada fasil pemisah yaitu dhamir munfasil. Wala inna fidari inna la fidari la zaitan. Ini yang dimaksud. Jadi kalau ada dhamir munfasil atau isinya diakhirkan, khobarnya tidak boleh diberi lam tidak, atau isimnya tidak boleh diberi lam tidak. Muqtadha itlaqi. Jadi ketentuan hukumnya fi qouli di dalam perkataan musannif inna fi qouli anna lamal ibtidai. Dibaca hamzah. Perasaan seperti itu karena terbiasa sudah seperti itu. Ada qaulunya. Seperti wa'lam annahu anna lamal ibtidai tadkhulu alal ma'muli ala al mutawasiti bainal ismi wal khabari. Itu lam ibtida masuk kepada makmulnya khobar atau mutawasid yang di tengah-tengahi bainal ismi wal khabari, antara isim dan khobarnya. Anakula makmulin, sesungguhnya setiap makmul idza tawasato, jika di tengah-tengah jaza maka boleh tuhulu lami alaihi, maksudnya lam kepada makmul ya, makmul kal maf'uli sorih wal jari mal jurur, dan seperti maf'ul yang sorih itu jelas kelihatan, gampang dipaham dia sebagai makmul, itu namanya makmul sorih wal jari, dan juga jari majrur wa dzarfi dan dzaraf wal khali dan khal akot naso anahwiyun alaman itu hilami alal khal. Tapi ahli nahwu sudah memberikan ketentuan bahwa lam ibtida tidak boleh masuk ke dalam hal. Fala taqulu inna zaidan la dhahikan raqibun. Dhahikan ini halnya zaidan. Tidak boleh. Jadi simpulannya itu ada di nadhomnya. Wa tashabul wasito makmulal khobar wasasla wasman khala qoblahul khobar. Itu kesimpulannya di situ. Wawaslama bidil hurufi mubtilu ikmala wa qajubakul aman. Bait nomor 185. Idza itasolat ma idza itasolat ma ghairul mausulati bi inna wa akhwatiha kafatha. Jika ada ma yang bukan mausul itu ditemukan dengan inna dan saudaranya inna kafatha, maka dia mencukupi dari amalnya, ini anil amali, dari amal. Maksudnya ulhiyat amalu inna, innanya tidak beramal. Ini namanya makafah, ma yang menghalangi amalnya inna wa akhwatuha, kecuali ila laita, kecuali laita fa innahu ya jujur bil amal. Kalau laita walaupun ada ma-nya dia tetap boleh beramal, wal ilmal, dan boleh dimuhmalkan, yakni tidak beramal. Fatakulu inna ma zaitun qaimun. Inna ma zaitun qaimun ini apabila ma itu bukan ma mausul. Soalnya nanti juga ada yang ma itu bimakna ladzi, berarti ma mausul. Ini hinanya tetap beramal. Walaya juzu nasbu zaitin, tidak diperbolehkan menasabkan zaitin. Jadi ingat-ingat ini namanya ma kafah, ma yang
menghalangi ngamalnya inna. Wakadzalika anna waka anna walakina wala ala, seperti itu juga saudaranya inna, yaitu anna ka anna lakina la ala. Wa taqulu laitama zaitun qaimun. Kalau tidak ada ma, laita zaidan qaimun. Kalau ada ma, jadi laitama zaitun qaimun. Wa in sita nasabta zaidan. Jika kamu mau, kamu menasabkan zaidan. Fakulta laitama zaidan qaimun. Jadi diperbolehkan juga diamalkan, tapi yang masyhur banyak berlakunya itu inanya tidak beramal. Itu untuk membedakan antara ma kafah dan ma masdariyah dan ma mausul yang diletakkan setelah inna. Wa dhairu kalamil musannifi rahimahullah ta'ala annama in ittasalat biadal akhrufi kafatha anil amal. Jadi kesimpulannya, ma ini jika bertemu dengan huruf-huruf ini, yakni inna wa akhwatiha, kecuali tadi apa? Ila apa tadi? Ila laita. Kalau laita boleh amal, boleh tidak. Jadi inna yang apabila bertemu dengan huruf-huruf inna saudaranya ma, ya saya ulangi, apabila ma digandeng dengan inna wa akhwatiha, ini mencegah amalnya inna dan saudaranya, kecuali laita. Kalau laita boleh beramal dan boleh tidak. Wakotuk malu kolilan, dan kadang-kadang diamalkan sedikit sekali kejadiannya. Wa hadza madzhabu jama'atin minan nahwiyin. Ini adalah pendapatnya jamaah minan nahwiyin. Wa hakal akhwasu wal kasai innama zaidan qaimun. Menurut Imam Akhwas dan Kasai ini, walaupun ada makafah boleh beramal, tapi hanya 2 orang ini saja yang tetap mengamalkan inna walaupun di situ ada makafah. Pengertian contoh innama zaidan qaimun itu begitu. Jadi Imam Akhwas dan Kasai ini tetap mengamalkan inna walaupun ada makafahnya. Wasohihu al-mazhabul awal. Yang sahih adalah mazhab yang pertama. Wa huwa annahu la ya'malu minham ma'ama ila laita, yaitu apa ini? Sebentar kita dengarkan, ada berita. Jadi mazhab yang sahih adalah mazhab yang awal, ya wa annahu la ya'malu minna ma'ama ila laita. Mazhab yang sahih yang masyhur itu inanya tidak beramal kalau ada makafah kecuali laita. Wa amma makaku akhwa kasai fasadun. Apa yang diceritakan oleh Imam Akhwas dan Kasai itu termasuk sadun, keluar dari kaidah. Wahtarotna bighairil mausulati, kami mengecualikan selain mausulah. Minal mausulati, dari mausul-mausul, fa inna la takufuha. Sesungguhnya mausul itu tidak, atau isim-isim mausul itu apabila ada innanya itu tidak menghalangi amal, tidak menghalangi inna wa akhwatuha anil amali, dari amalnya, bal
tuk malu ma'aha, tetapi inna dan akhwatuha diamalkan beserta ma mausul. Wal muradu bil mausulati, yang dimaksud dengan mausulat yaitu alati bimakna ladzi, manya bimakna ladzi nahu innama indaka hasanun, ai innal ladzi indaka hasanun. Jadi manya seperti ini bagaimana membedakannya ya? Bisa ditakdirkan, ditakwil makna seperti itu. Bisa ditakdirkan innal ladzi indaka hasanun. Contohnya begini. Innama zaitun qaimun. Ini sebenarnya manya ini ditakdirkan innal ladzi zaitun qaimun kan tidak bisa. Ya, innal ladzi zaitun qaimun, tidak boleh, tidak bisa seperti itu. Tapi kalau inna ma indaka hasanun bisa ditakdirkan innal ladzi indaka hasanun, itu anunya. Jadi sesuai dengan pemahaman kita. Atau walati dan walati, kalau mu'annas ya walati, ya muqaddaratun. Anunya ini lati dan latinya ini muqaddarah takdir saja. Bil masdari dengan masdar nahu innama fa'alta. Ini yang tak ulangi lagi. Yang pertama itu mausul, yang kedua adalah yang walati ya muqaddaratun bil masdari. Yaitu yang kedua ma yang mentakdirkan makna masdar juga tetap inanya beramal. Nahu inna ma fa'alta hasanun. Ae inna fa'laka hasanun. Itu begitu. Jadi tidak wil masdar. Kita turunkan wajaizun rabbuka maktufan ala mansubi inna ba'da antas takmila. Diperbolehkan mengatofkan diatofkan kepada mansubnya inanya ini ismu inya jika kalamnya itu sempurna, kira-kira begitu. Ai idza ata ba'da ismi inna wa khobari, ai ba'da ata ba'da ismi inna wa khobariha bi atifin jaza al ismu ba'da alladzi ba'dahu wajhani. Artinya jika didatangkan setelah isimnya inna dan khobarnya inna itu dengan huruf atof, jazal ismu ladzi ba'dahu wajhani. Isim yang diatofkan yang setelah isinya khobarnya inna tadi itu boleh dibaca dua macam. Akaduma an-nasbu. Yang pertama dibaca nasab atfan ala ismi inna, diatofkan kepada isimnya inna, nahu inna zaidan qaimun wa amron. Ini wajah yang pertama. Watani arrafu, yang kedua adalah boleh rofa. Maksudnya maktufun alaihinya itu loh yang boleh rofa. Nahu inna zaidan qaimun wa amrun. Jadi boleh inna zaidan qaimun wa amron, boleh inna zaidan qaimun wa amrun. Kalau wa amrun maktufun ala ismi inna. Nanti bagaimana dibaca wa amrun ada keterangannya. Waktu 5 fi al-masyhur, dan diperselisihkan di dalam maktuf alaih ini yang masyhur anau maktufun ala makali ismi inna. Yaitu diatofkan kepada makanya isim inna, li anau fil asli marfuun, karena asalnya itu dia dirofa dikauni mubtadaan karena dia mubtada. Wa hadza yusiru bi dhairu kalamin musannifi wa hadza baqaumun ila ana mubtadaun wa khabaru maktufun ataqdiru wa amrun itu tadi. Jadi kalau wa amrun itu diatofkan kepada melihat asalnya sebelum ada inna. Zaitun itu adalah mubtada, itu katanya. Ini agak menyulitkan kalau kamu disuruh mengikrab. Yang gampang adalah inna zaitan qaimun wa amrun. Kalau inna zaitan qaimun wa amrun, berarti wa amrun ini diatofkan kepada
yaitu melihat asalnya bahwa zaitan zaitan ini asalnya mubtada sebelum dimasuki inna. Seperti itu diperbolehkan di dalam kaitan nahwu. Wa kadzalika wa asahihu, ini adalah yang sahih fa in kanal atfu qabla an tastakmila inna. Jika ataf itu sebelum kalamnya inna ini sempurna, ai qabla an ta'khudha khabariha. Ai qabla an ta'khudha khabaruha, sebelum kamu menjadikan khobarnya inna tu'yina nasbu inda jumhurin nahwiyin, maka ditentukan harus dinasabkan menurut jumhurnya ulama nahwu, fatakulu inna zaidan wa amron qaimani. Inna zaidan wa amron qaimani. Jadi alasannya dibaca amron karena belum sempurna. Sampainya inna zaidan qaimun boleh wa amron, boleh wa amrun. Tapi kalau inna zaidan wa amron qaimani, ini wa innaka wa zaidan zaibani. Ini contoh yang kedua, wa innaka wa zaidan qaimani. Wa zaidan ini diatofkan kepada dhamir mutasil kaf ini, yang dimana anta, dia walaupun dibaca, walaupun ini bimakali nasbin ismu inna. Wa innaka wa zaidan zaibani. Wa ajaza badum arrofa, sebagian mereka boleh merofakan. Akhirnya apa? Akhirnya ya terserah kamu kalau menulis. Jadi kebetulan kalau amrun itu tidak ada alifnya, dibaca amron, tetap ada wabunya. Tapi kalau selain amron ya seperti inna zaidan qaimun wa faridan, ada alifnya. Wa faridun tidak ada alifnya, begitu. Itu begitu. Ini sudah habis waktunya. Atau tim dari majlis.